Beliau ini adalah Jean-Baptiste dan David Ricardo. Jean-Baptiste merupakan salah satu figur utama dalam sejarah ekonomi politik. Sementara David Ricardo dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam ekonomi klasik. Mereka ini merupakan seorang ekonom ternama yang berkontribusi besar dalam pemikiran ekonomi. Halo semuanya, saya Rihat Albi Firdaus. Kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan membahas perihal Jean-Baptiste dan David Ricardo. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Jaran dengan nomor MPM 223401295. Saya di sini akan memaparkan sedikit materi dari latar belakang Jean-Baptiste. Jadi ia adalah seorang ekonom dan seorang pengusaha yang lahir pada 5 Januari 1767 di Lens, Prancis, meninggal di 15 November 1832. Serta dimakamkan di pemakaman Invalids. Dan dia itu mendukung teori Adam Smith, yaitu adanya Leipzig Square, yang berpendapat bahwa pasar bebas bisa berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Kontribusinya menjadi dasar bagi pemikiran ekonomi liberal dan juga kapitalisme modern. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jean-Baptiste adalah tokoh ekonomi penting Prancis yang lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Tepat 9 tahun sebelum The Well of Nations dicetak, saya berasal dari keluarga Protestan di Prancis Selatan yang pindah ke Genoa dan kemudian menetap di Paris. Jean-Baptiste adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan campur tangan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Silo atau hukum pasar saya merangkum konsep bahwa produksi barang dan jasa dalam perekonomian secara otomatis menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini kemudian mendorong permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya ada teori nilai utilitas. Teori nilai utilitas yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste ini menekankan bahwa nilai suatu barang atau jasa tidak dapat diatur dengan ukuran tetap, melainkan tergantung pada cara konsumen menilai kegunaan subjektif dari barang atau jasa tersebut. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Menurut Jean-Baptiste, kunci untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi adalah dengan meningkatkan pendapatan dan produktivitas. Dalam pandangannya, peningkatan produktivitas adalah elemen kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Triadi dengan NPM 223401294. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang David Ricardo. David Ricardo ini lahir pada tanggal 18 April 1772 dan meninggal pada tanggal 11 September 1823. David Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik Inggris. Ia merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan juga John Stuart Mill. Ricardo memulai karirnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Setelah pensiun, ia memperoleh kursi di Parlemen Britania Raya. Adapun pemikiran David Ricardo yang paling berpengaruh yaitu tentang teori keunggulan komparatif dan teori nilai. Meskipun banyak ditentang, teori keunggulan komparatif ini telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan antar negara pada era modern. Pemikirannya berpengaruh sekali terhadap teori ekonomi di masa sekarang ataupun bahkan di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang latar belakang David Ricardo. Saya
Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang teori David Ricardo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faris Gina Wardani, NPM 223401246. Jadi, teori David Ricardo ini dianggap sebagai ilmu ekonomi yang sangat melibatkan ketetapan kehitungan matematika. Ada beberapa teori dari David Ricardo. Yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini membahas manfaat perdagangan antara dua negara, bahkan jika salah satu negara tersebut memiliki keunggulan absolut dalam produksi semua barang. Yang kedua ada teori sewa tanah. Teori sewa tanah ini mencangkup konsep bahwa harga sewa tanah dipengaruhi oleh produktivitas tanah yang tinggi dan masih bisa dimanfaatkan. Jadi teori sewa tanah ini bukan pembayaran atau balas jasa pekerja, tetapi lebih merupakan pembayaran yang timbul karena kepemilikan sumber daya alam yang langka. Jadi tinggi rendahnya sewa tanah tergantung dengan tingkat kesuburan tanahnya. Yang ketiga ada teori upah. Teori upah ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah, termasuk hubungan antara pertumbuhan populasi dan upah pekerja. Teori upah ini ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran akan buruh. Yang terakhir ada teori nilai kerja. Teori nilai kerja ini merupakan nilai tukar barang yang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Jadi, biaya yang dikeluarkan bisa biaya berupa bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya untuk bertahan hidup atau yang disebut dengan upah alami. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Obar Abdul Sidik dengan NPM 223401244. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, teori perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak ataupun absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, teori keunggulan mutlak ini adalah teori yang mengemukakan keuntungan yang bisa diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasinya. Nah, di sini saya mengambil dua negara. Yang pertama ada negara Vietnam, yang kedua ada negara Indonesia dengan produksi beras dan juga tekstil. Nah, pada negara Vietnam menghasilkan 2000 kg beras per bulan, sedangkan di negara Indonesia menghasilkan 1500 kg beras per bulan. Nah, pada produksi tekstil, Vietnam menghasilkan 1000 meter tekstil per bulan, sedangkan Indonesia menghasilkan 3000 meter tekstil per bulan. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Vietnam mempunyai keuntungan mutlak yang lebih efisien dalam produksi beras, sedangkan Indonesia mempunyai keuntungan mutlak yang lebih efisien dalam produksi tekstil. Maka dapat disimpulkan bahwa Vietnam mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia, sedangkan Indonesia mengekspor tekstil ke Vietnam dan impor beras dari Vietnam. Yang kedua ada keunggulan komparatif atau comparative advantage. Nah, keunggulan ini dikemukakan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah mengemukakan adanya keuntungan selama biaya relatif untuk memproduksi suatu barang antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat dua negara. Yang pertama ada negara Kanada, yang kedua ada negara Indonesia dengan produksi sepatu dan juga pakaian. Nah, pada negara Kanada memproduksi 5 pasang sepatu, sedangkan Indonesia memproduksi 6 pasang sepatu. Nah, pada produksi pakaian, Kanada menghasilkan 4 potong pakaian dan Indonesia menghasilkan 12 potong pakaian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia di sini memiliki keuntungan mutlak dalam hal produksi kedua produksi tersebut. Akan tetapi, keuntungan penjualan yang tertingginya ada pada produksi pakaian. Sedangkan negara Kanada mempunyai kelemahan mutlak pada produksi kedua barang jenis itu. Tetapi, kelemahan terkecilnya yaitu berada pada produksi sepatu. Maka dari itu, Indonesia sebaiknya mengekspor pakaian ke Kanada dan mengimpor sepatu dari Kanada. Dan negara Kanada sebaiknya mengekspor sepatu ke Indonesia dan mengimpor pakaian dari Indonesia. Sehingga kedua negara tersebut dapat bersaing dalam mengoptimalkan keuntungan. Sekian pemaparan dari teori perdagangan internasional. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhir kata, terima kasih.